Perkenalkan, nama saya Farizal Ramadan, NIM 2021-122-1032 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjawab ujian akhir semester dari mata kuliah teori pengambilan keputusan. Soal yang pertama yaitu akurasi dan kecepatan adalah dua hal yang sangat penting dalam konteks pengambilan keputusan saat ini dan di masa yang akan datang. Analisa dan jelaskan maksud pernyataan tersebut di atas dengan melihat kondisi di dunia bisnis saat ini dan berikan contohnya di bidang manajemen keuangan. Baik, yang pertama, akurasi. Akurasi data merupakan hal yang sangat penting dalam pengambilan keputusan bisnis. Data yang akurat memungkinkan pengambilan keputusan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan tepat. Dalam konteks manajemen keuangan, akurasi data sangat penting untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan terkait dengan aset keuangan seperti investasi, utang, dan pendapatan. Contohnya yaitu pengelolaan risiko. Akurasi juga penting dalam mengelola risiko keuangan. Keputusan tentang alokasi risiko harus didasarkan pada data yang akurat terkait tentang risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Contohnya, perusahaan yang ingin mengelola risiko kredit harus memiliki data yang akurat tentang kreditur dan sejarah kredit mereka. Lalu yang kedua ada kecepatan. Kecepatan dalam pengambilan keputusan juga sangat penting. Dalam lingkungan bisnis yang dinamis, keputusan harus diambil dengan cepat untuk memanfaatkan peluang atau menghindari risiko. Teknologi modern memungkinkan pengumpulan data dan analisis dengan cepat sehingga memungkinkan pengambilan keputusan untuk membuat keputusan yang lebih cepat dan tepat. Contohnya yaitu pengambilan keputusan operasional. Kecepatan juga penting dalam pengambilan keputusan operasional seperti dalam pengelolaan investasi atau pengadaan sumber daya. Contohnya, jika perusahaan membutuhkan suku cadang untuk mesin produksi, mereka harus segera mengambil keputusan tentang pengadaan suku cadang tersebut agar produksi tidak terhenti. Baik, untuk soal yang kedua, jelaskan sesuai teori terkait keputusan untuk memilih investor bisnis. Lalu buatkan simulasi dan analisis decision matrix-nya dengan menggunakan yang pertama 4 alternatif kandidat investor, yang kedua 5 kriteria, yang ketiga pembuatan kriteria. Jelaskan dasar pembuatan masing-masing kriteria secara nasional. Bisa dilihat tabel di samping. Di sini saya mengambil 4 investor dan 5 kriteria. Yang pertama ada BRI Ventures, yang kedua ada Hyundai, yang ketiga ada Global Founder Capital, yang keempat ada Manlife. Dengan 5 kriteria yaitu ada kerjasama baik, besar pendanaan, menerima usaha awal, toleransi risiko, dan cekatan dalam bisnis. Untuk yang pertama yaitu BRI Ventures dengan nilai bobot kerjasama baik 50, besar pendanaan 50, menerima usaha awal 20, toleransi risiko 20, dan cekatan dalam bisnis 50. Yang kedua dari Hyundai dengan nilai bobot kerjasama baik 40, besar pendanaan 50, menerima usaha awal 30, toleransi risiko 20, cekatan dalam bisnis 40. Lalu yang ketiga yaitu dari Global Founder Capital dengan nilai bobot kerjasama baik 30, besar pendanaan 40, menerima usaha awal 30, toleransi risiko 20, dan cekatan dalam bisnis 40. Yang terakhir dari Manulife dengan nilai bobot kerjasama baiknya yaitu 20, besar pendanaan 30, menerima usaha awal 50, toleransi risiko 20, dan cekatan dalam bisnis 30. Di sini saya mengambil kesimpulan bahwa dari keempat investor ini saya mengambil yang paling besar yaitu di investor BRI Ventures dan dengan hasilnya yaitu 190. Untuk soal yang nomor 3 yaitu beri contoh dan jelaskan bagaimana penggunaan teknologi bisa mengurangi bias dalam pengambilan keputusan di bidang manajemen keuangan.
Penggunaan teknologi dalam bidang manajemen keuangan dapat mengurangi bias dalam pengambilan keputusan melalui beberapa cara. Di antaranya yaitu yang pertama penggunaan AI dan ML. Teknologi kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin atau machine learning dapat membantu dalam mengurangi bias dalam pengambilan keputusan dengan menganalisis sejumlah besar data keuangan secara cepat dan akurat. AI dapat mengidentifikasi pola anomali dan tren yang mungkin sulit terlihat oleh analisis manusia, sehingga membantu dalam menilai risiko, mendeteksi kecurangan, dan meningkatkan pengambilan keputusan di bidang keuangan. Lalu yang nomor 2 yaitu sistem manajemen keuangan terintegrasi. Sistem manajemen keuangan terintegrasi membantu dalam mengurangi bias dengan memastikan data keuangan diinput secara konsisten dan laporan keuangan disusun dengan akurat. Ini meminimalkan kesalahan manusia dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih aman. Berikut soal yang nomor 4, yaitu bagaimana Anda memperkirakan probabilitas bahwa penerbitan saham baru akan berhasil menyelesaikan masalah likuiditas. Untuk memperkirakan probabilitas bahwa penerbitan saham baru akan berhasil menyelesaikan masalah likuiditas, berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu identifikasi masalah likuiditas. Pertama-tama, perusahaan harus mengidentifikasi dengan jelas masalah likuiditas yang sedang dihadapi. Ini melibatkan analisis keuangan yang mendalam dan pemahaman tentang sumber daya yang tersedia dan kebutuhan yang ada. Yang kedua yaitu kumpulkan data relevan. Koleksi data yang relevan tentang likuiditas perusahaan termasuk laporan keuangan, arus kas, dan kondisi pasar. Data ini akan membantu dalam mengevaluasi kebutuhan modal dan kemungkinan respon pasar terhadap penerbitan saham baru. Lalu yang ketiga ada analisis pasar. Analisis pasar untuk mengetahui bahwa apakah pasar akan menerima dengan baik penerbitan saham baru. Ini termasuk mempelajari tren harga saham, volume perdagangan, dan reaksi pasar terhadap corporate action sebelumnya. Yang keempat ada evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah likuiditas seperti pinjaman, penjualan aset, atau pengurangan biaya. Ini akan membantu dalam menentukan apakah penerbitan saham baru adalah solusi yang paling efektif. Lalu terakhir ada perhitungan probabilitas. Berdasarkan data dan analisis yang telah dilakukan, perhitungan probabilitas bahwa penerbitan saham baru akan berhasil menyelesaikan masalah likuiditas. Ini dapat dilakukan dengan model statistik atau analisis kuantitatif yang mempertimbangkan faktor-faktor yaitu seperti respon pasar, apakah pasar akan menerima penerbitan saham baru dengan baik atau akan terjadi penurunan harga saham. Yang kedua ada kebutuhan modal. Apakah jumlah saham baru yang diterbitkan cukup untuk menyelesaikan masalah likuiditas? Lalu yang ketiga ada kondisi pasar. Apakah kondisi pasar saat ini mendukung penerbitan saham baru atau tidak? Lalu yang terakhir ada pengujian hipotesis. Uji hipotesis dengan menggunakan data historis dan analisis kuantitatif untuk memperkirakan probabilitas bahwa penerbitan saham baru akan berhasil menyelesaikan masalah likuiditas. Mungkin itu saja jawaban yang dapat saya sampaikan terkait ujian akhir semester dari mata kuliah teori pengambilan keputusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.